Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Nigawati Jeba. Saya prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Baik, saya menjalankan salah satu mata kuliah yaitu Teologi Penyanja Baru 1. Yang pertama yaitu Teologi Injil Markus. Introduksi Injil Markus, penulis Markus sendiri. Tema Yesus adalah hamba. Kata kunci pelayanan. Waktu penulisan 55-60 Masehi. Ditulis untuk orang percaya. Latar belakang Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat dan yang paling tua tentang permulaan Injil tentang Yesus dalam Markus pasal 1 ayat 1. Sekalipun nama penulis tidak disebut dalam kitab itu sendiri, dengan suara bulat gereja yang mula-mula memberikan kesaksian bahwa Yohanes Markus merupakan penulis Injil ini. Tujuan penulisan pada tahun 60 Masehi, orang yang percaya diperlakukan sekejam oleh masyarakat dan diantaranya banyak disisihkan bahkan dibunuh di bawah pemerintah Kaisar Nero. Menurut tradisi di Roma, terdapat para syai Kristen di Roma itu terdapat Petrus dan Rasul Paulus, dan selaku pemimpin di Roma Yohanes Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai antisipasi yang bersifat nubuah atau tanggapan pengembalaan terhadap masa penganiaya ini. Untuk memperkuat dasar iman orang percaya di Roma, jika mereka diperlakukan kejam, untuk mendorong mereka agar tetap setia menderita demi Injil, dengan diperhadapkan kepada kehidupan, penderitaan, kematian, serta kebangkitan Kristus. Muatan teologi, kristologi yang ditindakkan. Salah satu ciri khas Markus yaitu disebut sebagai kristologi. Kristologi adalah doktrin atau ajaran tentang Kristus yang ditunjukkan melalui aksi tindakan. Injil Markus menggambarkan kristologi dalam cara menceritakan. Melalui cerita tentang Yesus mengingatkan akan tindakan Yesus, misalnya bagaimana yang mempertunjukkan dirinya sebagai Allah dengan cara memberikan panggilan berwibawa yaitu ikutlah aku. Prestasi mengenai Allah. Melalui ini Markus ini kita dapat mengenal Allah sebagai Raja. Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15, sebagai Bapa, sebagai yang Maha Kuasa. Allah adalah Dia yang menobrak segala penghalang antara manusia dengan Allah. Melalui tindakan Yesus menyembuhkan bahkan mengampuni dosa, dan pada puncaknya Dia sebagai Allah yang maha baik dan diutus putranya untuk memenuhi misi pelayanan yang dilakukan Allah dan menjadi tebusan melalui kematian. Dan ada beberapa misi pelayanan yang dilakukan Allah, yaitu melalui kerajaan Allah. Kita sering berpikir bahwa kerajaan itu adalah suatu tempat atau bangunan yang tidak dapat bergerak. Tapi di Injil Markus ini kita akan menjumpai bahwa kerajaan itu adalah sebutan lain yang menunjukkan kepada kehadiran Yesus, di mana Allah campur tangan dalam sejarah dan pengalaman hidup manusia. Pemuridan dalam Injil Markus tidak hanya menceritakan siapa Yesus, tetapi juga diajarkan bagaimana kita merespon terhadap kabar sukacita dengan cara menjadi murid kerajaan. Dan murid adalah satu hal yang menjadi satu dalam menyatakan kuasa Allah dan merupakan suatu undangan kepada ketaatan dalam mengikuti Yesus, dan ada harga yang harus kita bayar dalam mengikuti Yesus, dan akan ada penghargaan yang akan kita terima dalam pengirimannya. Misi. Injil Markus tidak hanya memberikan bayangan terhadap misi, tetapi juga memberikan fondasi atau dasar dari teologis untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan yang kita jangkau tidak hanya saudara terdekat kita saja atau hanya anggota keluarga kita, tetapi misi ini dilakukan untuk semua orang, termasuk orang kafir, dan melaksanakan kehendak Allah. Penebusan dan keselamatan. Teologi Markus
mengenai penebusan dan keselamatan dapat dirumuskan dengan baik melalui kesaksian kepala kepasukan tentara setelah penyaliban Yesus. Mereka mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Bisa kita lihat Markus pasal 15 ayat 37 menyatakan kepada pasukan ini memahami bahwa Allah dan manusia telah diperdamaikan melalui kematiannya di kayu salib. Eskatologi adalah doktrin atau ajaran tentang akhir zaman. Dalam Markus pasal 1 ayat 15 kita dapat melihat pernyataan Yesus bahwa waktu mengenapan itu telah tiba di sini dan kerajaan Allah hadir dalam sejarah anak manusia akan mengirim malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang dari segala penjuru, yaitu penjuru angin, unjuk bumi, dan sampai ke unjuk langit. Markus pasal 13 ayat 27. Kedua itu teologi Injil Lukas. Introduksi Injil Lukas, penulis Lukas sendiri. Tema Yesus adalah anak manusia ideal. Kata kunci anak manusia. Waktu penulisnya tahun 60 sampai 3 Masehi. Alamat untuk Teofilus dan perang percaya bukan Yahudi. Latar belakang Injil Lukas adalah kitab pertama dari kedua kitab yang didalamkan kepada seorang hamba Tuhan bernama Teofilus, yaitu kitab Lukas dan kisah para rasul. Lukas adalah seorang pertobatan Yunani. Dia satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis kitab di dalam kitab. Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis kepada Teofilus. Teofilus artinya orang yang mengasihi Allah, guna untuk memenuhi kebutuhan di jemaat orang bukan Yahudi akan kisah lengkap mengenai pemulaan Kristen. Kisah ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, kelahiran kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus di Yerusalem dan memperkembangkan gereja mula-mula. Tujuan penulisan. Lukas menulis Injil ini kepada orang-orang bukan Yahudi, guna menyediakan semua catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai ia terangkat ke surga. Yang kedua, kenyataan bahwa tulisan Lukas ini ditujukan kepada orang bukan Yahudi. Tanpa sangat jelas dalam kitab ini, Lukas menulis sisilah Yesus sebagai manusia sampai pada Adam. Muatan teologis. Pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah isi pemerintah Yesus. Kerajaan Allah dipakai dalam Lukas menunjukkan kepada tindakan Allah dalam sejarah manusia bagi mewujudkan kerajaan yang melalui pelayanan Yesus. Gambaran-gambaran tentang Yesus peduli pada orang yang bukan Yahudi. Injil Lukas tidak hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang yang dianggap kafir dan berdosa. Kenalan bagi orang miskin. Kata miskin di sini bukan berarti miskin dalam materi, tetapi miskin yang dimaksud adalah miskin dalam kafir. Bagi orang-orang, kata miskin dalam bahasa Yunani adalah patochos, berarti miskin dalam arti sangat miskin, tidak mempunyai apa-apa. Orang yang miskin sangat mengetakukan hidupnya pada belas kasihan orang lain. Miskin misalnya yaitu orang yang tertindas lumpuh, buta, kusta, dan cacat, dan orang Yahudi menganggap pengungut cukai itu kumpulan yang tidak disukai, dibenci oleh orang-orang Yahudi. Raya menyatakan mereka dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Gelar-gelar Yesus adalah sebutan kehormatan untuk seseorang, dan ada beberapa gelar, yaitu yang pertama Yesus sebagai Nabi, 2 anak Allah, 3 anak Daud, 4 Kristus itu Mesias, 5 Tuhan. Gambaran tentang murid. Dalam menggambarkan tentang murid Yesus, Lukas begitu berbeda dengan Injil lain. Jika dalam Markus, murid digambarkan sebagai orang-orang yang dekil hatinya dan sulit sekali memahami maksud perumpamaan Allah, tetapi dalam Injil Lukas sebaliknya, para pemurid dikenal sebagai murid-murid yang tetap mengajar kesetiaan pada Yesus sehingga Yesus disalibkan. Yang ketiga yaitu teologi Injil Yohanes. Introduksi. Penulis Rasul Yohanes. Tema firman Allah yang menjadi manusia.
kata kunci kehidupan, waktu penulisan 80-90 Masehi, alamat pengiriman pada yang ditunjuk dikirimkan dari Efesus dan ditunjukkan kepada jemaat Asia Kecil. Latar belakang. Injil Yohanes adalah uni di antara keempat Injil. Yohanes banyak mencatat tentang pelayanan Yesus dan Yudea hingga Yerusalem yang tidak dicatat oleh Injil yang lainnya. Menurut beberapa sumber kuno bahwa Yohanes Rasul yang sudah lanjut usianya tinggal di Efesus untuk menulis Injil yang rohani, untuk menyangkal suatu ajaran sesat mengenai sifat kepribadian dan keilahi Yesus yang dipimpin oleh orang Yahudi yang berpengaruh, yaitu Korintus. Tujuan penulisan. Yohanes menyatakan tujuannya untuk tulisannya dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesia, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes menulis ini untuk meyakinkan orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Yesus dan diselamatkan, untuk menguatkan dasar iman supaya orang yang percaya dapat percaya terus walaupun ada ajaran palsu, dan demikian masuk dalam persekutuan penuh dan dengan Bapa dan Anaknya. Muatan teologis. Logos firman. Logos artinya firman yang telah menjadikan manusia. Logos memiliki gagasan yang luas baik dalam dunia Yahudi maupun Yunani. Logos memiliki maksud-maksud tertentu, di antaranya yaitu Yohanes menunjukkan pada keadaan sebelum menciptakan sebagai menggambarkan hubungan antara Yesus dengan Bapa. Yohanes menyatakan kalau firman itu berperan dalam ciptaan dunia. Logos dibedakan dari hasil ciptaan dengan menggunakan kata ada sedangkan untuk menciptakan ia menguatkan kata diciptakan. Yohanes menggantikan logos dengan manusia. Logos menjadi manusia atau firman yang telah menjadi manusia melalui nubuat nabi, di mana firman Tuhan memberikan kekuatan dan memenuhi hidup. Bagi Yohanes, daging memandang bahwa logos menjadi manusia seutuhnya. Dan ada beberapa konsep filsafat Yunani tentang logos, yaitu buah pikiran baik secara lisan maupun tertulis. Sementara konsep Yahudi yaitu sesuatu yang diucapkan mempunyai kekuatan atau kuasa. Konsep menurut Yohanes kata logos firman, yaitu firman itu adalah Allah Sang Pencipta. Tujuan penulisan. Yohanes menyatakan tujuannya untuk tulisannya dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesia, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes menulis ini untuk meyakinkan orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Yesus dan diselamatkan, untuk menguatkan dasar iman supaya orang yang percaya dapat percaya terus walaupun ada ajaran palsu, dan demikian masuk dalam persekutuan penulis dengan Bapa dan Anaknya. Muatan teologis. Logos artinya firman yang telah menjadi manusia. Logos memiliki gagasan yang luas baik dalam dunia Yahudi maupun Yunani. Logos memiliki maksud-maksud tertentu, di antaranya yaitu Yohanes menunjukkan pada keadaan sebelum menciptakan sebagai menggambarkan hubungan antara Yesus dengan Bapa. Yohanes menyatakan kalau firman itu berperan dalam penciptaan dunia. Logos berbeda dari hasil ciptaan dengan menggunakan kata ada sedangkan untuk menciptakan ia menggunakan kata diciptakan. Yohanes mengatakan logos dengan manusia. Logos menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia melalui nubuatan nabi, di mana firman Tuhan memberikan
kekuatan dan memenuhi hidup bagi Yohanes. Daging memandangkan bahwa Logos menjadi manusia seutuhnya, dan ada beberapa konsep filsafat Yunani tentang Logos, yaitu buah pikiran baik secara lisan maupun tertulis. Sementara konsep Yahudi yaitu sesuatu yang diucapkan mempunyai kekuatan atau kuasa konsep. Menurut Yohanes, kata Logos atau firman yaitu firman itu adalah Allah Sang Pencipta. Kesatuan Bapa dan Anak dalam Yohanes mengatakan bahwa kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak. Hal ini tempat bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kata aku adalah akulah. Ini merupakan ungkapan yang bersifat penyataan kepada orang pendengar dan pembaca. Dalam Injil Yohanes seringkali digunakan ungkapan seperti akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu bagi domba-dombaku. Ini merupakan unsur yang penting bagi orang-orang zaman itu. Penggunaan ungkapan aku dalam menekankan keahlian Yesus sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Keempat yaitu teologi kisah para rasul. Introduksi penulis Lukas sendiri. Tema menyebabkan Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Kata kunci saksi-saksi. Waktu penulisan sekitar 60 tahun Masehi. Dialamkan kepada Teofilus, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Latar belakang kitab Kisah Para Rasul seperti bawah. Injil Lukas berbicara tentang kehidupan Yesus mulai dari kelahirannya, penyataannya, pengorbanan dan kematian, kebangkitan serta kenaikan, dan didalamkan kepada seorang bernama Teofilus. Pekerjaan Lukas ini adalah seorang tabi atau dokter. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 berbicara tentang pencurahan Roh Kudus dan perkembangan gereja itu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku, di mana kita akan menjadi saksi yaitu Yerusalem, Yudea, sampai dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, untuk memberitakan tentang kehidupan Yesus dari kelahiran hingga kenaikannya. Tujuan penulisan Lukas menulis kitab ini mempunyai berbagai tujuan, yaitu yang pertama, Lukas ini menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan dari perbatasan Yudaisme ke dunia kafir, walaupun ada tantangan dan penderitaan. Lukas ini menggunakan peran Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, menekankan pembaptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan menunjukkan pelayanan Yesus. Muatan teologis sebagai Allah, kedaulatan Allah atau ketetapan Allah. Allah sebagai pribadi yang berdaulatan, yang telah menciptakan segala sesuatu dan memegang kekuasaannya tertinggi atas segala yang diciptakannya. Eksistensi Allah dan anugerah umum. Eksistensi Allah, keberadaan Allah sebagaimana mengingatkan kita bahwa Ia adalah Sang Pencipta yang telah memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 14 ayat 15 sampai 18. Kristus. Ada beberapa penekanan Lukas dan dalam Kisah Para Rasul, yaitu 1. Penyaliban dan kematian Kristus. 2. Kebangkitan Kristus. 3. Kenaikan Kristus. Roh Kudus. Roh Kudus berperan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran, menguatkan orang percaya, dan Ia juga turun berdoa bagi orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul banyak berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus, yaitu
Pada hari Pentakosta atau yang disebut dalam hari ke-50, hari Pentakosta adalah di mana peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem ketika Yesus terangkat ke surga dan disaksikan oleh para muridnya, dan orang-orang yang menyaksikannya dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus atau yang disebut sebagai hari 50 adalah suatu peristiwa yang mengawali zaman Kristus yang dapat kita anggap sebagai amanat Roh Kudus. Adapun ciri-ciri pokok dari pengalaman Pentakosta dapat kita tafsirkan sebagai berikut. Pentakosta adalah tindakan dari kenaikan Yesus. Kepenuhan roh melalui kepada semua orang percaya. Karunia bahasa lidah atau bahasa roh yang disebut sebagai berkata-kata dalam bahasa lainnya. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 4. Pencurahan Roh Kudus di Yerusalem dan Samaria. Ada beberapa pekerjaan Roh Kudus ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi. Roh Kudus mendukung doa dan pujian orang percaya. Keselamatan. Ada beberapa cara kita dalam memperoleh keselamatan, yaitu keselamatan melalui beriman kepada Kristus, percaya mencakup pertobatan. Keselamatan adalah melalui anugerah Allah. Keselamatan terlepas dari jasa bentuk apapun. Gereja. Kisah memberikan cukup banyak materi tentang doktrin gereja karena kita ini merupakan catatan lahir dan tumbuhnya gereja. Gereja yang mula-mulanya yaitu mereka bertekun dalam doa dan suka berbagi-bagi apa yang mereka miliki adalah kepunyaan mereka bersama. Ada berpengaruh doktrin mengenai gereja, yaitu formasi gereja, organisasi gereja, fungsi-fungsi gereja. Baik, demikian saja yang bisa saya jelaskan di mata kuliah Perjanjian Teologi Baru ini. Jika banyak kesalahan dan tutur kata yang saya sampaikan, saya maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih semuanya. Shalom. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan di materi penjelasan. Baik, demikian saja materi yang bisa saya jelaskan